Halo rekan-rekan, kembali lagi berjumpa di channel Raven. Di video kali ini saya akan membahas keuntungan beternak ayam di era modern seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya rekan-rekan ya, kalau kita beternak ayam itu hasilnya jelas untung rekan-rekan. Selagi rekan-rekan tahu cara produksi yang baik dan juga tentunya cara pemasaran yang efektif. Jadi simak videonya sampai terakhir, jangan skip-skip supaya rekan-rekan bisa dapat informasi penting dari video ini. Jadi rekan-rekan, sebelum kita tahu untungnya, kita akan bahas dari awal rekan-rekan ya. Jadi kita harus tahu dulu kelompok ayam-ayam yang kita ingin budidayakan. Nah, jadi saya bagi 3 kelompok ya rekan-rekan ya. Jadi ada ayam konsumsi rekan-rekan yang pertama ya. Yang kedua itu ada ayam hias atau ayam penghobi atau ayam kontes lah. Terus yang ketiga itu ada ayam untuk kebutuhan khusus. Nah, kalau ayam konsumsi itu seperti contohnya ayam broiler, ayam kampung, ayam petelur, ayam kalkun. Nah, itu ya rekan-rekan ya. Mungkin ada yang lain lagi rekan-rekan ya. Terus yang kedua itu untuk ayam hias atau ayam penghobi, contoh ayam Bangkok, ayam ayam pekisar gitu ya rekan-rekan ya. Atau ayam pisang, golden pisan gitu ya. Seperti itu ya. Lalu untuk yang ketiga ayam untuk kebutuhan khusus itu seperti ayam cemani yang biasanya untuk ritual atau ayam ayam kedu ya rekan-rekan. Jadi kita pilih dulu komoditas yang akan kita budidaya rekan-rekan. Nah dengan begitu rekan-rekan nanti akan bisa menghitung jumlah biaya untuk produksi dan juga menghitung kapasitas penjualannya begitu rekan-rekan ya. Jadi intinya begitu dulu rekan-rekan ya. Nah, yang akan saya bahas spesifik di video kali ini adalah ayam kampung rekan-rekan, karena saya di sini adalah peternak ayam kampung, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk rekan-rekan yang pemula khususnya, kalau yang sudah senior sih saya tidak ragu lagi untuk mereka ya rekan-rekan ya. Untuk pemula, rekan-rekan sebaiknya simak video ini benar-benar detil dan sampai selesai rekan-rekan ya, supaya rekan-rekan tidak mengalami kerugian selama pemeliharaan. Jadi begini rekan-rekan ya. Di awal itu rekan-rekan seandainya sudah pilih ayam kampung ini ya rekan-rekan yang untuk dijadikan sebagai penghasilan. Jadi rekan-rekan pertama jangan pernah membuat kandang besar dulu atau memimpikan hasil yang melimpah dulu ya. Nah, itu rekan-rekan buat yang sesederhana mungkin dengan modal yang sedikit mungkin. Nah, nanti rekan-rekan dari situ rekan-rekan bisa berkembang rekan-rekan ya. Ini rekan-rekan akan bisa membaca pasar begitu ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan juga bisa mengembangkan kerjasama begitu rekan-rekan ya. Jadi ayam kampung ini beda rekan-rekan dengan ayam broiler. Kalau ayam broiler atau ayam potong itu dia selalu setiap hari rutin rekan-rekan ya. Ada yang konsumsi karena hampir setiap hari itu banyak momen yang bisa dimanfaatkan seperti hajatan itu besar skalanya rekan-rekan. Tapi kalau rekan-rekan bergerak di ayam broiler itu rekan-rekan harus siap bersaing dengan PT atau perusahaan-perusahaan besar karena mereka sudah punya mitra, mereka sudah punya plasma yang bergerak untuk pembudidayaan ayam broiler. Jadi rekan-rekan akan bersaing dengan mereka. Yang saya pastikan rekan-rekan akan kalah dengan sendirinya rekan-rekan. Kenapa demikian? Karena begini rekan-rekan. Minusnya di ayam broiler itu mereka harus diberikan pakan full, itu pakan pabrikan atau pur ya rekan-rekan ya. Nah, pur itu harga yang rekan-rekan dapatkan itu akan berbeda dengan pur yang didapatkan dari kemitraan karena harganya harga pabrik rekan-rekan. Kenapa demikian? Karena mereka setelah panenan itu akan diambil oleh PT-nya begitu rekan-rekan. Jadi mereka seperti ada
subsidi ya, ya dari pakan yang diberikan. Sedangkan pakan ini menunjang dari 70% pemeliharaan ayam. Nah, jadi rekan-rekan, kalau rekan-rekan bersaing di sektor ayam broiler, untuk zaman sekarang ini rekan-rekan akan keberatan. Kecuali rekan-rekan pelihara hanya 10 ekor, 100 ekor, mungkin masih bisa selagi rekan-rekan tahu cara pemasarannya yang tepat. Karena ayam broiler itu kalau pakannya tidak maksimal, mereka akan susut beratnya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan akan rugi di situ. Kalau tidak terjual juga, mereka lama-lama akan menjadi besar. Karena kalau ayam di usia besar, sehari itu mereka pertumbuhannya bisa mencapai 60 sampai 110 gram rekan-rekan untuk ayam broiler ya. Nah, jadi rekan-rekan harus pertimbangkan dulu kalau untuk memang rekan-rekan pilih di sektor ayam broiler. Lalu kalau yang akan saya bahas kan di ayam kampung ya rekan-rekan ya. Kalau ayam kampung, rekan-rekan itu punya alternatif pilihan rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tuh bisa pelihara dari bibitnya, rekan-rekan menyediakan bibitnya itu bisa. Jadi rekan-rekan harus cari kerjasama dengan peternak-peternak yang tidak melakukan pembibitan. Ya, rekan-rekan bisa jual pada mereka. Itu untuk pembibitan. Kalau rekan-rekan ingin bergerak di bidang pembesaran, rekan-rekan bisa cari bibit atau DOC di tempat-tempat penyedia DOC yang terpercaya kualitasnya. Jangan tergiur harga murah, pesan saya rekan-rekan. Untuk hasil yang maksimal, jangan pernah tergiur harga murah. Karena harga murah bisa saja kualitas yang dihasilkan oleh pembibit itu tidak sempurna rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan pilih dulu bibitnya, setelah itu rekan-rekan pilih pakannya rekan-rekan ya. Rekan-rekan harus tahu cara budidayanya dulu, budidaya yang tepat, budidaya yang jelas menghemat pakan rekan-rekan ya. Karena sekali lagi pakan itu 70% penunjang dari keberhasilan peternak. Nah, setelah rekan-rekan sudah tahu pakannya, nah saatnya rekan-rekan pelajari cara untuk budidayanya yang baik dan benar. Banyak di media sosial, banyak di berbagai macam platform, rekan-rekan bisa cari tahu referensi di sana. Lalu setelah itu, rekan-rekan pastikan rekan-rekan punya konsumen ya rekan-rekan ya. Kalau memang di bidang pembesaran. Dan rekan-rekan harus takar jumlah konsumen yang rekan-rekan miliki. Jadi misalnya rekan-rekan mau supply ke rumah makan ya rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan masih pemula, saran saya rekan-rekan itu tidak perlu langsung ekspektasi tinggi. Rekan-rekan pelajari dulu siklusnya. Jadi siklus ayam kampung yang untuk masuk restoran atau rumah makan itu usianya 2 bulan sampai 3 bulan setengah rekan-rekan ya. Itu usianya. Itu dibobot rata-rata 700 sampai 1,3 kilo rekan-rekan. Itu yang cocok untuk selera rumah makan berdasarkan pengalaman kami di sini. Nah, nanti kalau rekan-rekan sudah dapatkan siklusnya, nah, rekan-rekan tentukan. Seandainya rekan-rekan pegang satu rumah makan saja. Satu rumah makan saja, seandainya sehari saja mereka itu bisa menghabiskan 20 porsi. Berarti rekan-rekan harus sediakan 5 ekor ayam. Kalau untuk ayam yang beratnya 700 sampai 900 gram. Itu biasanya belah 4 rekan-rekan. Nah, rekan-rekan harus sediakan 5 ekor ayam. Begitu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau 5 ekor ayam yang rekan-rekan harus produksi per hari, berarti rekan-rekan harus produksi dalam satu kandang itu tidak hanya satu siklus rekan-rekan. Karena kalau rekan-rekan mau supply 30 hari, ini rekan-rekan hitung dulu. Jadi kalau 5 kali 30 itu sudah jelas 150 ekor secara kasar ya rekan-rekan ya. Tapi ini sekali lagi kita tidak memelihara kertas atau kita tidak memelihara robot yang ukurannya akan selalu sama rekan-rekan. Karena terkadang kita sudah setel misalnya kita gunakan DOC sebanyak 150 ekor. Itu tidak semuanya akan besar bersamaan rekan-rekan. Itu ayam kampung ya rekan-rekan ya. Dan juga tidak semuanya akan bisa hidup sampai dipanen rekan-rekan. Rekan-rekan harus hitung faktor resikonya.
Jadi ada faktor resiko kematian di situ, ada faktor resiko kerdil di situ. Nah, kerdil itu kalau untuk ayam broiler itu harus diafkir, kan. Tapi kalau untuk di ayam kampung, rekan-rekan bisa pelihara dengan santai, kan. Kalau sudah kerdil dari awal, itu rekan-rekan pelihara jangan menggunakan pakan yang kondisinya benar-benar bagus. Kalau bisa rekan-rekan cari pakan yang gratisan untuk yang ayam kerdilnya. Kenapa? Karena ayam kerdil ini pertumbuhannya tidak secepat dengan ayam yang normal. Jadi rekan-rekan bisa bertahap saja penjualnya nanti untuk di akhir saja rekan-rekan ya, akhir periode. Nah, jadi begitu rekan-rekan. Setelah rekan-rekan paham siklusnya, nah rekan-rekan sekarang cara untuk menekan pakannya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan tuh harus bisa caranya uh, untuk membuat pakan alternatif rekan-rekan. Jadi pakan itu jangan bergantung selalu sama pabrik. Karena yang sekali lagi yang kita pelihara adalah ayam kampung. Kita paham siklus dengan penjualannya, kita paham dengan ayam kita, kualitas ayam kita, itu pertumbuhannya kita tahu. Nah, kita bisa takar pakannya rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau yang gampang rekan-rekan ya, rekan-rekan itu pelihara ayam di momen-momen tertentu saja rekan-rekan untuk ayam kampung ya. Cari momen Idul Fitri dan Idul Adha, itu akan lebih ramai peminatnya rekan-rekan. Tapi untuk di Idul Fitri dan Idul Adha itu sasarannya bukan ayam kecil rekan-rekan. Kalau rekan-rekan mau pelihara itu ambil di berat ayam 1,5 sampai 2 kilo. Nah, itu tentunya butuh waktu sekitar 6 atau 8 bulan rekan-rekan. Tergantung jenis DOC yang dibudidayakan. Kalau DOC-nya DOC ayam kampung yang lokal, itu tentunya tidak secepat pertumbuhan dengan ayam kampung yang sudah disilangkan. Begitu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan setelah sudah tahu itu target pasarnya seperti apa, nah rekan-rekan saat ini bisa mulai menghitung jumlah pemakaian pakan setiap siklusnya, lalu jumlah penjualan yang akan didapat untuk setiap siklusnya. Jadi misalnya gini rekan-rekan, rekan-rekan mau spesifik saja menyediakan konsumsi rumah makan, ya untuk satu rumah makan saja. Seandainya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa satu rumah makan ini hanya membutuhkan 20 porsi ayam kampung yang mereka bisa jual per hari ya. Berarti kita ambil rumah makan ini, taruhlah mereka hanya 5 ekor ayam per hari. Ini contohnya adalah rumah makan yang menggunakan ayam kampung di berat 700 sampai 900 gram ya rekan-rekan ya, yang dibelah 4 itu porsinya. Jadi rekan-rekan harus punya siklus juga pemeliharaannya rekan-rekan. Kalau mereka butuh 5 per hari, rekan-rekan harus memasukkan DOC. Kalau secara harian, misalnya harian, itu rekan-rekan jangan 5, tapi 10. Kenapa? 10 itu 5-nya untuk cadangan rekan-rekan ya. Karena semuanya tidak akan terpanen bersamaan rekan-rekan. Bisa ada yang besar duluan, dan juga bisa ada yang kerdil ataupun mati rekan-rekan ya. Jadi untuk cadangan lah rekan-rekan ya. Nah, kalau rekan-rekan mau masukkan DOC per minggu, nah rekan kebutuhan rumah makan tuh 35 ekor per minggu ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan piaralah 50. Supaya apa? Supaya nanti rekan-rekan bisa atur siklusnya rekan-rekan ya. Nah, jadi nanti ketika rekan-rekan sudah punya siklus yang sedemikian rupa, itu rekan-rekan sudah enak, sudah bisa store rutin. Karena rekan-rekan yang perlu diketahui bahwa di rumah makan itu mereka tidak mau tahu rekan-rekan. Yang pasti mereka minta jumlahnya 5 per hari, ya rekan-rekan harus konsisten 5 per hari diberikan kepada mereka. Mereka tidak akan mengerti, oh pemeliharaannya itu besar kecil atau pemeliharaannya lagi dalam ada keadaan bermasalah, misalnya ayam sakit atau ayamnya mati, begitu ya kan. Mereka yang pasti mereka harus bisa jual per hari konsisten juga. Jadi rekan-rekan harus bisa produksi secara konsisten. Nah, nanti setelah rekan-rekan sudah dapat siklusnya, nah di situ rekan-rekan baru bisa hitung rekan-rekan. Hitung biaya operasional dan biaya pemeliharaannya. Nanti setelah tahu pemeliharaannya, kan rekan-rekan sudah pasti itu ya, sudah dapat
pasar, tidak perlu lagi cari pasar. Nah, di situ rekan-rekan sudah bisa hitung langsung keuntungannya. Karena biasanya rumah makan itu dengan harga kontrak dan flat, rekan-rekan ya. Nggak pernah naik dan turun. Gitu, rekan-rekan. Itu kalau rekan-rekan pilih opsi yang pemeliharaan untuk satu rumah makan dengan sistem kontrak, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan jual ke bakul, itu rekan-rekan masih untung sih, tapi untungnya tipis, rekan-rekan. Mungkin keuntungan hanya di 2.000 sampai 3.000 rupiah lah per ekor. Itu sudah sangat-sangat bagus, rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan tinggal pilih untuk yang ke restoran atau ke bakul atau ke pengepul. Karena kalau pengepul juga, rekan-rekan ya, mereka akan pengambilan ayamnya itu nggak bakal satu per satu, rekan-rekan, atau sesuai kita jumlah panen. Misalnya kita punya 10, jarang bakul yang seperti itu, rekan-rekan, atau pengepul. Itu malah kalau rekan-rekan request panen, itu malah harganya bisa lebih di bawah harga pasar, rekan-rekan ya. Jadi kalau memang rekan-rekan mau ke pengepul, rekan-rekan harus pelihara dalam jumlah yang ribuan untuk mendapatkan keuntungan, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan pelihara hanya 100 atau 200 ekor, di bawah 500 ekor lah ya, itu rekan-rekan cuma dapat 2.000 rupiah lah per ekor. Itu masih untungnya, untung dikatakan masih kotor ya, rekan-rekan ya, karena belum terbayar biaya-biaya seperti mungkin tenaga ya, rekan-rekan ya, lalu biaya-biaya seperti listrik gitu, rekan-rekan. Jadi tipis sekali, rekan-rekan. Nah, yang untung malah pengepulnya, rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan harus pahami itu dulu. Untuk jumlahnya, saran saya harus 1.000 ke atas kalau memang rekan-rekan arahnya ke pengepul. Karena kalau 1.000 itu rekan-rekan baru bisa merasakan keuntungannya, rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan dapat 2.000 kali 1.000 itu kan berarti rekan-rekan dapat 2 juta. Tapi itu untung kotor, rekan-rekan ya. Masih bruto, masih dipotong ini dan itu. Nah, kalau rekan-rekan mau jual sendiri, nah itu rekan-rekan mungkin bisa hasilnya lebih besar, rekan-rekan ya. Tergantung daya tawar dan daya beli dari konsumen. Jadi seandainya rekan-rekan mau jual sendiri, itu kan begini, rekan-rekan. Dari pengamatan yang saya sudah lakukan beberapa tahun ini, itu biasanya, ini saya bercerita tentang pengepul ya, rekan-rekan ya. Pengepul itu datang ke kandang, dia beli di kita dengan harga kiloan, rekan-rekan. Ayam dibeli dengan harga per kilo. Nah, nanti kan kalau ditimbang itu kan ayam nggak rata ya, rekan-rekan ya. Antara jantan dan betina itu pertumbuhannya kan beda walaupun umurnya sama. Nah, jadi mereka timbang per kilo. Setelah mereka timbang per kilo, seandainya mereka akan store ke rumah makan. Mereka kan pilih, rekan-rekan. Yang 700 gram, 800 itu jadi satu rumah makan yang memang kebutuhannya untuk belah 4 tadi ya. Nanti yang 900 ke atas, 900, 1 kilo atau 1, sampai 1,3 itu dia akan ke rumah makan yang memang membutuhkan untuk ayam yang agak besar. Begitu, rekan-rekan ya. Lalu nanti di ayam yang lebih besar lagi, seandainya yang babon atau betina ya, yang sudah bertelur itu atau jantan gitu ya, itu dia pasarnya beda lagi, rekan-rekan. Dia akan lari ke masyarakat umum begitu, atau ke tempat rumah makan yang memang menyediakan opor ayam kampung begitu, rekan-rekan. Jadi mereka butuh ayam besar kan. Nah, nanti mereka jualnya bukan per kilo, rekan-rekan, per ekor. Seandainya begini ya, rekan-rekan ya, kita mau hitung estimasi dari keuntungan yang didapat oleh pengepul, rekan-rekan. Jadi pengepul seandainya datang ke tempat kita, ke kandang kita ya. Kandang kita itu dia ambil di harga pasar ayamnya, semisal ya, rekan-rekan ya, dia ambil di 30.000 per kilo. 30.000 per kilo ya, rekan-rekan ya. Ternyata ketika ditimbang
dari satu populasi kita itu, kita ambil aja rata-rata ayam yang kita timbang itu 800 gram atau 0,8 kilo ya rekan-rekan ya. Kalau pengepul ambil di harga 30.000 rekan-rekan ya, itu kita kalikan dengan 0,8, itu per ekornya rekan-rekan hanya akan dikenai penawaran tuh 24.000 rekan-rekan ya. Jadi tinggal nanti berapa kilo. Seandainya dalam misalnya rekan-rekan pelihara yang mudah saja 1000 ekor ya rekan-rekan ya. 1000 ekor. 1000 ekor itu kan misalkan saja hidup semua rekan-rekan ya. Misalkan saja hidup semua. Itu rekan-rekan hanya akan mendapat berat badannya itu paling 88 sampai 90% rekan-rekan. Kita estimasikan 90%. Berarti kalau 1000 ekor dikali 90% tuh rekan-rekan hanya akan dapat berat di 900 kilo ya rekan-rekan ya. Nah kalau 900 kilo nanti tinggal rekan-rekan kalikan saja 900 kilo dikali dengan 30.000. Nah rekan-rekan akan dapat 27 juta itu rekan-rekan ya. Tapi itu adalah penghasilan kotor ya rekan-rekan. Jadi itu adalah ada modal bibit, modal pakan, dan modal manajemen atau operasionalnya. Nah, disitulah rekan-rekan nanti akan tahu selisihnya. Selisih antara biaya pemeliharaan dan penjualannya. Jadi dari situ rekan-rekan akan dapat keuntungannya berapa. Nah, itu biasanya untungnya hanya Rp2.000 itu rekan-rekan per ekornya. Jadi nanti ketika Bagul sudah bawa ayam kita itu, mereka akan setorkan ke sesuai yang pertama tadi saya jelaskan tadi kan ya, sesuai target pasar mereka seperti rumah makan, konsumen, atau restoran-restoran lain yang memang membutuhkan ayam sesuai ukurannya. Nah, disitulah mereka akan dapat contoh ya rekan ya. Saya pernah menjual ayam itu yang ukuran 900 gram ke bawah, ya 700 sampai 900 tadi itu. Nanti itu kan dia dapat harga di kita hanya sekitar 24 sampai 25.000 ya rekan-rekan ya. Nah, nanti mereka akan jual ke rumah makan tuh 40 sampai 45.000 rekan-rekan per ekornya. Bisa dibayangkan rekan-rekan keuntungannya. Jadi yang untung itu hanya pengepul, peternaknya untung tipis rekan-rekan. Jadi kalau saran saya jangan ke pengepul. Kalau memang mau jual sendiri rekan-rekan ya, jual sendiri ya seperti sistem pengepul tadi rekan-rekan pelihara sendiri, nanti rekan-rekan jual sendiri sesuai target pasar yang rekan-rekan inginkan. Contohnya misalnya rekan-rekan pelihara ayam besar, ayam sampai jago atau betina yang babon, itu rekan-rekan nanti pelihara sampai masuki momen-momen seperti Idul Fitri, Idul Adha itu akan laku rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa tawar-menawar dengan konsumen gitu rekan-rekan. Jadi intinya kalau rekan-rekan sudah tahu target pasarnya, sudah tahu cara pemeliharaan yang baik dan benar, itu rekan-rekan tetap dapat untung dalam beternak ayam di era modern seperti sekarang ini. Itu pasti ya rekan-rekan ya, selagi teknisnya tadi benar-benar diterapkan. Baik rekan-rekan, begitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya untuk bisa terus dapatkan informasi-informasi menarik tentang ayam kampung. Terima kasih rekan-rekan dan sampai jumpa.